Hai, welcome back to Metal. Kenalin nama aku Irmani Andila. Di sini aku bakal bawain episode dari Metal selanjutnya. Dan di sini aku kedatangan ada dua akang dan tete yang cantik dan ganteng. Boleh kenalan dulu sebelumnya? Dari aku ya? Iya, boleh dari tete. Oke, halo Metalurgis, kenalin aku Andin dari Metalurgi 2018. Halo teman-teman, kenalin nama aku Riana, aku dari Teknik Metalurgi Angkatan 2018. Boleh diceritain dulu nggak, misalnya kenapa sih bisa masuk teknik metalurgi? Mungkin dari Kang Uri? Dari aku ya? Oke. Jadi kalau misal ngomongin tentang aku cara masuk metalurgi itu aku dari SMA 3 Karawang. Jadi aku itu asli dari orang Karawang. Nah, waktu itu tuh di kelas 12 itu aku dapat saran dari guru BK untuk masuk teknik metalurgi Unjani. Nah waktu itu guru BK aku itu ngomongnya kayak dia itu untuk jurusan teknik metalurgi itu ngomongin tentang cara buat senjata, cara buat bom dan lain-lain. Karena kan deket sama Pindad, kita kampusnya samping Pindad. Nah di situ tuh aku tertarik kayak kayaknya ini menantang nih, pengen bikin bom gitu kan, bikin senjata, bikin itulah. Gitu ya? Iya, kayak menantang gitu, kayak bikin bom, bikin senjata gitu kan. Jadi masuklah aku ke metalurgi sini. Nah, waktu itu tuh aku masuknya jalur PMDK atau misal biasa disebut jalur dari nilai raport. Kayak gitu. Jadi jalur nilai rapot ya? Ya, jalur nilai raport. Berarti nggak tes gitu? Enggak, jadi kan kalau misal di Unjani itu kalau nggak salah ada dari jalur rapot, terus juga ada tesnya juga, terus ada jalur bakti negeri dan jalur-jalur lainnya itu banyak. Nah waktu itu aku masuk jalur nilai rapot atau PMDK, jadi NIM aku tuh NIM awal, jadi NIM 03, biasanya PMDK itu NIM awal tuh orang-orangnya tuh. Oke. Kalau dari Teh Andin sendiri kenapa bisa masuk teknik metalurgi? Oh emang awalnya tuh nggak kepikiran sih mau ke metalurgi, awalnya tuh pengen malah ke biomedik tekniknya. Biomedik di Gajah, kampus Gajah. Oke. Di situ tuh pengen, tapi akhirnya kan karena rezeki gitu ya nggak dapet. Akhirnya mikir kira-kira apa ya yang bisa jurusan tuh yang mirip dengan biomedik, tapi ya bukan biomedik kan, karena emang awalnya udah nggak dapet. Akhirnya dapet, cari-cari, oh metalurgi dari segi material kan. Akhirnya negeri nggak dapat, dapatnya swasta gitu sih. Oke. Tapi seneng nggak sih di metalurgi? Senang-senang aja sih. Seneng-seneng aja. Coba boleh diceritain nggak sih senengnya kayak gimana gitu? Mungkin kegiatannya di kampus selain kuliah aja gitu, ada kegiatan lain nggak sih? Kalau kegiatan ya, kalau misalnya semester awal sih kegiatan ya sibuk ikut sana sini sih organisasi. Namanya juga maba ya, pengen banget tuh cari tahu, bener-bener nyari jati diri lah sebagai maba, pengen ini, pengen itu, ikut-ikutan lah, cutting rekomendasiin ini, dosen kasih tahu kayak gini, akhirnya ikut sana sini, terus sudah masuk ke tingkat-tingkat yang pertengahan, mulailah ikutan lab segala macam, terus ikut-ikutan yang ya aktif-aktif yang di luar gitu-gitu lah. Berarti sekarang selain kuliah, berarti jadi asisten juga ya? Iya. Okay. Berarti organisasi, asisten, dan di luar juga Kak? Iya, alhamdulillah. Kalau buat Kang Uriana gimana? Kalau misal aku kesibukan sekarang jadi orang biasa aja. Orang biasa kayak gimana tuh Kang? Ya, mungkin teman-teman Metok ini kemarin udah nonton episode-episode tentang himpunan. Nah, aku wakil ketua himpunan di himpunan. Terus di lab juga sama kayak Teh Andin, cuman beda lab. Kalau Teh Andin kan dari logam, aku dari lab kimia dan korosi. Terus mungkin dari NES juga aku anggota kepala divisi dari profesional NES. Jadi NES ini kan salah satu organisasi BSO atau Badan Semi Otonom di Unjani, khususnya di teknik metalurgi. Jadi dia itu National Association of Corrosion Engineer. Jadi dia suatu organisasi profesional. Nah, aku juga ada di situ bagiannya. Ya, kalau misal cerita-cerita tentang kesibukan ya hampir sama kayaknya kayak Teh Andin sama mahasiswa lain. Semester 1 tuh ya kayak kita belum terlalu kenal culture-nya di Unjani itu, khususnya di teknik metalurgi itu kayak gimana. Jadi kayak ikut-ikutan aja organisasi, kayak kata kakaknya gini, wah kayaknya
tertarik nih buat ikutan kayak gini, ya udah ikutan kayak gitu kan. Terus kalau misal bicara kesibukan kuliah ya umumnya kayak mahasiswa aja gitu kan. Apalagi kondisi pandemi ini, kalau misal di teknik metalurgi kan pembelajaran masih online, cuman ada beberapa kayak praktikum-praktikum, penelitian-penelitian itu offline. Jadi kadang di rumah, kadang di kampus buat kegiatan-kegiatan yang offline, terutama buat kayak penelitian atau praktikum-praktikum kayak gitu. Oke, berarti lumayan sibuk juga ya Kang? Ya biasa aja sih, mahasiswa biasa Itu aja. gimana sih? Aku pengen tahu dong cara bagi waktunya kan kuliah, terus organisasi. Organisasi juga tadi ada organisasi himpunan sama NES ya? Iya. Itu terus asisten juga. Iya. Terus dengar DKM kan? Iya, oh iya DKM juga. DKM juga? Aku juga anggota itu DKM. gimana tuh bagi-bagi waktunya? Jadi kalau misal cara bagi waktu aku sendiri itu pribadi biasanya dibuat skala prioritas. Nah, skala prioritas ini diurutin berdasarkan tingkat daruratnya. Kayak misal di himpunan nih sedang darurat membutuhkan sosok wakahim, ya udah aku pilih himpunan terlebih dahulu dibandingkan agenda-agenda lain. Kalau misal di labnya memang dalam kondisi darurat, aku pilih lab. Kalau misal di NES atau di DKM-nya kondisinya darurat, pilih NES atau DKM. Cuman kan kita sebagai mahasiswa otomatis tujuan utama kita kuliah itu kan untuk belajar lah, menuntut ilmu dari segi keilmuan metalurginya. Ya berarti prioritas utama kita, terutama kita kan diamanahi sama orang tua itu kesini buat kuliah nyari ilmu ya. Berarti prioritas utama kita itu ya kuliah dibandingkan dengan organisasi. Terus kalau misal dari segi bagi waktu itu sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Kalau misal kita istilahnya dapat kegiatan yang beberapa kegiatan di waktu yang sama. Nah biasanya itu ada 3 caranya. Yang pertama kalau misal kita dapat kegiatan yang semua kegiatan itu dalam satu waktu, kita bisa sekiranya kalau misal kita gantiin sama orang lain, artinya kita nggak terlalu dibutuhkan, bisa diganti orang lain, coba untuk minta tolong buat ganti orang lain ke teman kah atau ke siapapun itu. Kemudian kalau misal selagi kita bisa bagi waktu, kita ke situ, kita ke sini di waktu yang sama, usahakan sama diri kita sendiri. Nah kalau misal udah sampai ke titik di mana benar-benar gak bisa diganti, harus kita yang ada di situ dan juga harus ada kita di agenda yang lain, berarti harus ada yang namanya pengorbanan gitu kan. Kalau misal hidup ini kan biasanya ya pengorbanan itu dibutuhin, terutama buat pengorbanan waktu. Jadi pilih yang benar-benar prioritas kita yang paling tinggi berdasarkan skala prioritas tadi. Jadi kita pilih yang itu. Jadi istilahnya kita mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi kayak gitu. Kalau misal cara aku bagi waktu gitu. Oke, kalau dari Teh Andin sendiri boleh diceritain nggak cara-cara bagi waktunya? Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang nonton di sini nanti bakal pengen jadi aktif juga nih kayak Akang sama Teteh yang di sini. Kita nggak aktif-aktif banget sih. Ya mahasiswa biasa kita nggak Mahasiswa terlalu biasa ya. aja. Gitu. Kalau enggak mungkin bisa kasih saran gitu, ceritain kayak gimana. Kalau masalah manajemen waktu sih kurang lebih sama ya. Kita pasti ngedahuluin dulu yang mana emergensi, yang selagi bisa dihandle sama kita, dihandle sendiri. Kalau enggak, ya kita minta bantuan orang lain kan, sebagai manusia ya makhluk sosial gitu. Terus kalau misalnya masalah saran, gimana ya? Ya dari kalimat yang kita udah bilang di awal juga, itu udah cukup jadi gambaran sih buat teman-teman, udah bisa jadi saran. Kalau misalnya masalah manajemen waktu, pilih skala prioritas, kemudian mana yang bisa dihandle dulu atau diminta bantuan orang lain gitu sih. Berarti lihat dari tingkat urgensi ya. Bener. Oke. Terus by the way ini Teteh pakai baju dari mana nih? Boleh dijelasin gak sih? Aku dari tadi salfok banget soalnya lihat bajunya bagus banget. Soalnya yang terang sendiri ya. Yang terang sendiri. Di antara gelap-gelap Itu ini. ada tulisannya Hijau. tuh, beasiswa plus. Oke. Aduh kayaknya anak beasiswa nih, boleh diceritain gak sih? Oke. Ini yang baju aku pakai sekarang ini adalah kemeja Beswan. Beswan itu adalah mahasiswa penerima dari penerima beasiswa dari Jarum Foundation kayak gitu. Wih, berarti anak beasiswa nih pinter ya Teh? Gak tahu sih. Itu bukan masalah pintar sih. Gimana tuh? Dapatin beasiswa atau menjadi orang-orang yang prestasi itu bukan perkara pintar. Itu tuh perkara kita
bisa punya soft skill, terus kita emang orangnya selagi ada kemauan pasti ada jalan sih. Jadi kita awalnya juga paling nyoba-nyoba. Itu emang tahapan prosesnya awalnya gimana sih Teh? Kok bisa tiba-tiba dapat beasiswa? Tahu dari mana misalnya awal-awalnya? Oh, kalau untuk dari aku ya cerita. Kalau misalnya cerita dari aku panjang banget ceritanya Dila. Parah panjangnya. Mungkin dari awal tahu nih beasiswa dari mana nih? Dapat informasinya dari mana? Biasanya kalau info beasiswa sih dapat dari Himamet dan dari IG ya. Kan ada divisi pendidikannya beasiswa. Mereka biasanya di awal tahun, di awal periodenya biasanya tuh ada awal-awal postingan beasiswa kayak gitu. Akhirnya di-share tuh di IG, kemudian di grup-grup angkatan. Terus awalnya juga nggak kepikiran sama sekali mau ikutan. Bener-bener gak kepikiran sama sekali. Akhirnya ada salah satu teman yang ngechat gitu nanyain mau ikutan gak kayak gitu, dan itu juga dalam kondisinya pandemik kan. Akhirnya mikir pandemik ngapain ya, kita kan pada diem di rumah gitu, nggak ada kegiatan kan, organisasi juga secara online semuanya. Akhirnya ya udahlah ikutan aja gitu, siapa tahu rezeki kan. Itu tuh di bulan April, itu tuh lumayan panjang sih seleksinya, dari bulan April sampai September, panjang banget. Akhirnya nyoba Keterima. alhamdulillahnya keterima, rezeki sih. Terus kalau misalnya benefit yang didapetin dari Teteh di masuk beasiswa ini tuh apa aja sih? Selain soft skill tadi. Oke. Benefit ya pasti alhamdulillah dapat uang ya. Oke. Dapat uang 1 tahun, lumayan gede lah, 2 digit. Oke. Kemudian dapat kayak pelatihan soft skill, terus ada itu tuh namanya kegiatan leadership development. Di situ kita para beasiswan diajarkan mengenai public speaking, kemudian critical thinking dan sebagainya lah kayak gitu. Terus selanjutnya nanti kita ada disediain paper competition. Setelah ada paper competition, kemudian ada juga international exposure, kemudian ada juga national building. Jadi di situ tuh kita benar-benar dilatih, kemudian diberikan suatu kompetisi lah untuk melatih nih soft skill kita, kemudian pengetahuan kita, wawasan segala macam kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya dibilang benefit banyak banget Ya? banyak banget sih. Pasti banyak sih. Makanya kayak sayang banget kalau misalnya kita sebagai mahasiswa nih ada kesempatan beasiswa atau ada kesempatan volunteer, itu tuh harus dimanfaatin, ikut-ikutan aja, nyoba. Aja ya. Soalnya kan kita nggak pernah tahu ya rezeki datang dari mana. Jadi ya udah sih, apa salahnya buat nyoba gitu. Berarti jangan takut untuk mencoba. Jangan takut. Terus Kang Uri, aku dengar-dengar tuh katanya mahasiswa berprestasi di Unjani ya? Ya, kurang lebih lah, begitulah. Boleh diceritain gak sih? Aku penasaran, kayak kenapa bisa jadi mahasiswa berprestasi? Awalnya gimana sih? Ya kalau misal ngomongin kayak gitu, sebenarnya aku mahasiswa biasa aja. Biasa aja. Ya, mahasiswa biasa aja pada tahun 2018, 19, 20. 21-nya beda cerita. Gimana tuh ceritanya? Jadi kalau misal 21 itu, kalau misal ngomongin mahasiswa berprestasi gitu kan, rangkaiannya juga cukup panjang. Itu dari tahun 2020 sampai ke 2021 awal. Jadi rangkaiannya itu kalau nggak salah kemarin itu dari November atau Desember di tahun 2020, terus sampai ke tingkat akhirnya itu seleksi akhirnya di bulan Februari atau Maret 2021. Nah, kalau misal kita cerita nih tentang rangkaian dari pemilihan mahasiswa berprestasi ini, pertama diseleksi dulu dari tingkat jurusan. Nah, dari tingkat jurusan ini diseleksinya dari tingkat akademiknya si mahasiswa yang kira-kira punya potensi buat
bisa diseleksi ini. Nah, tingkat seleksinya ini biasanya dilakuin sama jurusan, sama dosen-dosen yang ada di jurusan. Nah, kemudian habis itu setelah dari tingkat jurusan masuk ke tingkat fakultas. Nah, kebetulan buat jurusan teknik metalurgi ini aku di Fakultas Teknologi Manufaktur. Jadi Fakultas Teknologi Manufaktur ini dia kampusnya ada di Bandung, di Jalan Terusan Gatot Subroto. Nah, habis dari seleksi tingkat fakultas ini lanjut ke seleksi tingkat universitas. Di tingkat universitas ini seleksinya juga cukup panjang. Dari mulai segi psikotesnya, kemudian dari segi FGD-nya, kemudian dari segi poin paling besar sih ada di gagasan kreatif ya. Kalau misal biasa kita sebut atau karya tulis ilmiah. Itu poin paling besar itu di gagasan kreatif dan juga di capaian umum. Istilahnya capaian umum itu artinya track record kita selama jadi mahasiswa, kayak misal dari segi nilai atau IPK lah di kuliah itu, kemudian dari segi organisasi, karena kebetulan aku di organisasi khususnya di himpunan di Himamet cukup banyak ikut kepanitiaan, saat itu bisa mencapai sampai 8 kalau nggak salah, 8 kepanitiaan sampai dari maba sampai ke tahun 2021. Kemudian juga dari segi organisasi, ikut organisasi apa aja, karena kan waktu itu aku ikut di NES, himpunan iya, di DKM sama di lab juga. Nah, jadi tingkat seleksinya juga emang cukup lumayan ketat dari segi gagasan kreatif sama capaian umumnya. Terus kemudian setelah dari seleksi berkas ini lanjut beberapa seleksi, ada psikotes, kemudian ada juga seleksi dari presentasi, dan presentasinya ini itu menggunakan bahasa Inggris. Presentasinya bahasa Inggris, tanya jawabnya juga bahasa Inggris, dan itu dari segi penilaiannya itu dekan dari setiap fakultas yang ada di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ada dari kedokteran, ada dari teknik, teknologi manufaktur, ada dari FISIP dan fakultas-fakultas lain. Jadi sampai ke tingkat akhirnya itu ada di wawancara. Wawancaranya ini tentang CV yang kita susun. Dari CV yang kita susun itu kan pasti ada capaian-capaian yang kita. Nah, di situ capaian-capaian yang udah kita lewati itu kayak gimana aja. Jadi istilahnya kita mempertanggungjawabkan capaian-capaian yang ada gitu, yang udah pernah kita dapat gitu. Sampai akhirnya di tingkat akhir, alhamdulillah aku dapat predikat pertama. Jadi tingkat pertama predikat sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk tahun 2021 kayak gitu. Keren banget ya. Masih baru banget ya, masih fresh nih, anget. Kalau misalnya nih ada teman-teman di sini yang nonton pengen jadi kayak Akang misalnya, pengen jadi mahasiswa berprestasi, atau kayak Teteh misalnya pengen dapat beasiswa, ada nggak sih saran-saran yang bakal Akang sama Teteh kasih? Saran ya, kalau misal dari aku sih, aku gak suka ngasih motivasi ke orang, karena aku sendiri bukan orang yang melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi. Istilahnya gini, kalau misal kita dapat motivasi lah, kalau misal kita nonton di seminar-seminar orang yang suka ngasih motivasi lah, gini. Motivasi itu lama kelamaan, seminggu 2 minggu atau bahkan sehari 2 hari hilang. Motivasi itu bakal hilang. Kalau aku sendiri menerapkan pola hidupnya untuk mencapai sesuatu nih, aku misal punya suatu goals, pengen melakukan ini, pengen dapat ini, pakainya disiplin, bukan motivasi. Karena kalau misal motivasi, ya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, itu bakal hilang lama-kelamaan. Tapi kalau misal kita disiplin, mau gak mau, misal kita udah ngatur waktu belajar, atau misal kita misal dapat suatu tugas, pada jam tertentu dalam hari itu, misal dari 24 jam ini, pada jam 8 sampai 9 atau sampai rentang waktu tertentu kita tentukan untuk belajar atau mengerjakan tugas. Mau gak mau pada jam itu kita harus melakukan. Jadi istilahnya mungkin teman-teman di sini juga udah pernah dengar itu dari terpaksa, terbiasa sampai akhirnya jadi luar biasa. Nah, aku menerapkan prinsip itu. Aku gak suka dapat motivasi. Ya motivasi masih masuk gitu kan, apalagi motivasi utama itu kan dari orang tua kan. Tapi untuk mencapai tujuan itu atau goals itu aku gak pakai motivasi sebagai senjata.
tapi pakai disiplin ini sebagai senjata. Jadi mau gak mau dengan jadwal yang udah aku buat pada jam tertentu itu kegiatan yang harus aku lakukan. Jadi cara ngebagi waktunya itu kayak gitu. Jadi kalau misal kita mahasiswa itu kan ada yang namanya segitiga mahasiswa nih, atau misal ada yang juga nyebut segitiga setan nih. Jadi mahasiswa itu pilihannya tidur, aktif organisasi, sama akademik. Dan mahasiswa itu cuman bisa milih 2, ngorbanin 1. Misal kita pengen dapat akademiknya dapat, organisasinya dapat, otomatis waktu tidur atau waktu istirahat kita harus ada yang berkurang. Kalau misal kita milihnya organisasi sama tidur, akademik kita yang kacau. Kita milih kita milih akademik sama tidur, berarti organisasi kita ini yang kurang. Jadi itu tergantung Intinya pilihan masing-masing kan. Nah, intinya harus ada ya. yang dikorbankan. Kayak gitu sih kalau misal tips dari aku. Ini bukan tips sih sebenarnya, lebih ke apa ya? Ya teman-teman kalau misal mau ngikutin pola aku yang cukup ekstrim ini ya silahkan, kalau enggak juga mungkin tiap orang punya metodenya masing-masing kayak. Berarti gitu sharing sih. aja ya. Iya, sharing aja gitu. Kalau dari Tandin sendiri ada nggak? Beda ya. Iya. Ya, mungkin beda pandangan. Ini kan pandangan sebagai Mapres nih, mahasiswa berprestasi, sedangkan aku sebagai orang yang emang aktif di luar gitu. Kayak aku kan penerima beasiswa ya, kayak gitu. Jadi kalau untuk saran ya, apalagi untuk mahasiswa baru, masih mahasiswa tingkat awal, jangan takut buat nyoba, jangan takut buat aktif di organisasi ataupun volunteer di luar, karena itu tuh ngebantu teman-teman untuk daftar beasiswa ataupun ikutan berbagai kayak internship gitulah. Karena kan sebagai pendaftar gitu kan kita butuh ada CV ya. Beda CV sama resume kan beda. Ini kan ada CV tuh yang panjang banget. Nah kan kita kan kalau misalnya di interview pasti kita diminta oleh asesornya, tolong dong perkenalin diri kamu, tolong kasih tahu kamu itu orang seperti apa. Kayak gitu kan. Pasti kita ngasih tahu kayak, iya saya Andinisa Wardani, saya adalah orang yang aktif, kemudian saya orang yang mudah berbaur, beradaptasi. Tapi kalau kita cuma ngomong doang, tapi tanpa ada data tertulis bahwa bukti kita aktif, bukti kita orang yang seperti itu, seperti apa yang kita katakan, kan kita sebagai asesor juga, buktinya apa kalau kamu aktif? Apa buktinya kalau kamu seperti apa yang kamu omongin? Kayak gitu. Jadi kayak terserah mau kamu aktif di dalam kampus, mau di luar kampus, aktif aja. Kan kita sebagai maba kita nggak pernah tahu ya kita itu kedepannya kayak gimana. Jadi sekali lagi dikatain jangan pernah takut buat nyoba. Pokoknya harus selalu menjadi mahasiswa yang mau tahu, Mencoba hal baru. mencoba-coba hal baru. Iya benar banget, mencoba-coba hal baru. Kemudian apalagi ya, ya jangan hanya mau jadi mahasiswa yang Kupu-kupu gitu. kupu-kupu, karena kayak takutnya nggak ada kesannya. Ada banyak yang bisa dieksplor di luar sana ya. Padahal makanya itu dulu awal-awal sebelum punya niatan nih untuk jadi beasiswan, mikirnya kayak ya udahlah kampus, pulang di kosan main, kayak gitu mikirnya. Akhirnya kan coba deh ikutan organisasi, yang organisasi terdekat kan Himamet. Oke, ikutan Himamet. Di situ mikirnya udahlah, udah cukup kok soft skillnya juga. Aku udah ikutan panitia ini, aku udah ikutan itu, aku bisa kok diskusi, bagi pendapat juga bisa, public speaking bisa kok di rapat. Tapi setelah masuk ke beasiswan, wah ternyata jauh. Beda ya sama Beda di banget luar. ternyata. Wah, ilmu di luar tuh lebih jauh, lebih besar. Ternyata lingkup organisasi Himam itu masih kecil banget. Jadi awal permulaan aja ya. Jadi kayak nggak cukup loh, ternyata di dalam sekecil itu doang. Di kotak ungu tuh nggak cukup. Kayak gitu sih. Di luar sana banyak banget yang lebih hebat. Jadi intinya jangan takut mencoba. Jangan takut. Iya, Oke. jadi jangan pernah takut buat coba gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita sebagai mahasiswa,
harus apa namanya coba sana sini, tapi juga kalau misal kita coba-coba jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang salah gitu kan. Apalagi kalau misal kita mau masuk kuliah gitu kan, misal mau masuk teknik metalurgi, terus ikutan organisasi Himamet gitu kan. Nah, Himamet ini sebagai wadah buat banyak belajar gitu kan, sebagai dasar kita atau pondasi kita. Kemudian kalau misal kita mau keluar berorganisasi yang luang lingkupnya lebih luas, misal universitas, BEM atau misal kegiatan-kegiatan volunteer. Nah, kita bisa belajar dari dasarnya itu, kita bisa belajar dari Himamet. Nah, mungkin culture dari tiap organisasi atau misal kegiatan-kegiatan di luar itu bakal berbeda, tapi kita bisa dapat pembelajaran organisasinya itu dari himpunan, dari Himamet kayak gitu. Jadi kalau misal jadi mahasiswa jangan cuman kupu-kupu gitu, kuliah pulang, ada juga yang kura-kura, kuliah rapat, atau ada yang kupa-kupa juga ada, kuliah party gitu kan. Ada ya kuliah party. Ya itu pilihan masing-masing, mau rapat kah, mau pulang tidur, mau party, ya itu pilihan masing-masing kan. Setiap orang pasti punya tujuannya masing-masing kuliah tuh. Jadi kita berdua nih sebenarnya backgroundnya sama, kita getnya ada di awal yang sama-sama getnya Himamet kayak gitu. Jadi kayak karena awal Himamet ini kita terbentuklah kayak gini. Kayak Betul gitu. kayak gitu. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu aja ya buat episode kali ini. Jangan lupa buat teman-teman make sure for like, comment, subscribe, dan share juga. See you on the next episode and bye-bye. Bye-bye.